إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan usia panjang dan kemudian kita gunakan untuk berthalabul ilmi, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Kemudian kedua kalinya salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kami di sini sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara yang insyaallah kita akan lalui bersama. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kajian inti yang akan disampaikan oleh Ustaz Ibnu Syarif, kemudian yang ketiga tanya jawab, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Menuju acara pertama pembukaan, mari ngaji bareng sama pada malam hari ini. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi acara ngaji bareng sama pada malam hari ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua adalah inti kajian tafsir, melanjutkan tafsir Al-Fatihah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ibnu Syarif. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala al-Qur'ana lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan anzalahu rahmatan lil mu'minin wa shifaa'an lima fis sudur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabatnya. Malam ini kita akan melanjutkan tadabbur Al-Qur'an Al-Karim. Sebelumnya beberapa pertemuan telah kita kaji. Pertama surah Al-Fatihah, dilanjut dengan surah Al-Baqarah. Di awal surah Al-Baqarah kemarin telah kita singgung, telah kita kaji bersama tentang kelompok besar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelompok besar dari hamba-hamba Allah di Mekah bumi. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang beruntung, digambarkan oleh Allah ulaika humul muflihun, yaitu orang-orang yang beriman dan berakhlak. Kedua, orang-orang yang pasti celaka, yaitu orang-orang kafir. Kemudian orang-orang yang di akhirat termasuk celaka, tidak mukmin, tidak kafir, yaitu orang-orang munafik. Malam ini kita lanjutkan Quran surah Al-Baqarah dari ayat 21 tentang tugas pokok manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu, menyembahlah kamu sekalian, Rabbakum, kepada Tuhan pencipta kamu sekalian. Di sini Allah memerintah kepada seluruh umat manusia untuk hanya
hanya menyembah kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini penjelasan tentang uluhiyahnya Allah, bahwa dalam hidup manusia yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah tidak punya hak sama sekali menerima penyembahan dari makhluknya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang rububiyahnya dengan kalimat Rabbakum, yang menciptakan kamu, yang memelihara kamu, yang memberi rezeki kamu, dan bahkan nanti yang akan menghancurkan kamu. Itu namanya Rabb. Siapakah Rabb yang harus disembah di sini? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Bahkan yang menciptakan semua yang tercipta. Jadi semua yang tercipta itu, maka penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia diperintah oleh Allah hanya menyembah kepadanya saja, tidak kepada yang lain. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tugas pokok kita dalam hidup ini adalah menyembah kepada Allah. Maka ada satu hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika Rasulullah SAW menemui para sahabat yang sedang duduk-duduk. Qala, Rasulullah kemudian bertanya, atadru ma haqqullahi 'alal ibad. Rasulullah kemudian bertanya, apakah kamu tahu apa yang menjadi hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya? Para sahabat diam karena memang tidak tahu. Diamnya para sahabat ini, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, haqqullah 'alal ibad, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya adalah ayya'buduhu. Hendaknya manusia itu, hamba-hamba itu menyembah kepada Allah, wala yusriku bihi syai'ah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini kewajiban manusia di muka bumi. Ditegaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Dhariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita dengan sadar, sesadar-sadarnya juga sudah berikrar setiap kita sholat untuk konsisten ibadah kepada Allah dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intinya manusia hidup ini hendaknya berusaha bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dilakukan, dalam keadaan apapun, dimanapun, hendaknya manusia itu berusaha bermakna di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana supaya kehidupan manusia, keseluruhan hidup manusia itu bermakna di hadapan Allah? Maka keseluruhan hidup manusia harus diorientasikan, diarahkan supaya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi apapun, sebagai apapun, dimanapun ia berada, ia orientasikan, ia arahkan sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah. Jadi pedagang maka diorientasi sebagai sarana ibadah, sebagai petani diorientasi sebagai sarana ibadah, sebagai pemimpin umat diorientasi sebagai sarana ibadah, bahkan sebagai
Ustadz sekalipun harus benar orientasinya sebagai sarana ibadah. Bahkan sebagai muta'allim juga harus benar orientasinya sebagai sarana ibadah. Karena ketika hidup manusia itu apapun bentuk profesinya, bentuk amal perbuatan, kalau kemudian diorientasikan sebagai sarana ibadah kepada Allah, maka hidup manusia akan bermakna. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hikmah yang dapat kita petik bahwa hidup kita ini adalah supaya berdiri ibadah kepada Allah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian menjelaskan tentang rububiyahnya, bahwa Rabb, kamu adalah Allazi khalaqakum, yang menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pertama diberikan kepada kita diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Masya Allah. Jadi kita ini awalnya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah menjadi ada di muka bumi. Setelah Allah ciptakan kita ada di muka bumi ini, kemudian Allah ciptakan untuk kita sarana kehidupan di dunia ini. Maka kemudian pada ayat berikutnya Allah berfirman, ini setelah Allah ciptakan manusia sebagai nikmat pertama, kemudian Allah memberikan fasilitas kepada manusia yang wajib disyukuri, yang wajib digunakan sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat berikutnya Allah berfirman, Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Rabb kamu itu adalah zat yang telah menciptakan untuk kamu bumi sebagai hamparan yang luas. Gitu. Jadi Allah ciptakan bumi itu terhampar, luas, bahkan supaya hidup keberadaan bumi itu stabil sehingga manusia bisa hidup tenang di atasnya. Allah kemudian menciptakan gunung yang besar, terjal ke dalam, menjulang ke langit. Supaya apa? Supaya bumi itu stabil, sehingga keberadaan bumi itu juga menjadi bagian nikmat besar bagi manusia hidup di dalamnya. Maka Allah berfirman, wal jibala autada. Allah itulah yang menciptakan gunung-gunung itu sebagai pasaknya, sehingga bumi itu bisa kita tempati dengan tanah. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassamaa binaa, kemudian Allah lah yang menciptakan langit sebagai atapnya. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudzan. Allah telah menjadikan langit itu sebagai atap yang terus dijaga oleh Allah. Ya. Allah mengutus malaikatnya untuk menjunjung aras langit ini. Ya. Sampai batas waktu Allah Subhanahu wa taala memerintah untuk melepaskannya. Disitulah mungkin awal terjadinya hari kiamat, di saat langit sudah terbelah. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum cukup Allah memfasilitasi hidup manusia di dunia ini dengan penciptaan bumi yang terhampar luas, dengan penciptaan langit sebagai saqfan mahfudzah bagi manusia. Allah masih memberi fasilitas pelengkap untuk kehidupan manusia. Wa anzala minas samaa'i, dan Rabb kamu itulah yang telah menurunkan dari langit
air, air hujan. Sama ini adalah arti aslinya itu tinggi, ya. Maka sebenarnya air hujan itu turun bukan dari langit yang tinggi itu, ya, tapi dari awan yang tebal, ya. Jadi dari awan yang tebal itulah kemudian Allah turunkan air hujan. Maka kalimatnya bukan nazalal ma'u minas sama, bukan. Air hujan turun dari langit, bukan. Tapi Allah menggunakan kata diksi anzala minas sama'i ma'a, bahwa hujan itu turun bukan turun dengan sendirinya, tapi ada yang menurunkan. Inilah pilihan kata dalam Quran. Allah tidak berfirman nazala minal ma'i minas sama'i ma'a, air turun dari langit, berarti tidak ada yang menurunkan, tapi Allah menggunakan kata wa anzala minas sama'i ma'a. Maka tersirat di sana bahwa air hujan itu turun, tidak turun dengan sendirinya, tapi ada yang menurunkan. Itulah Rabb kita yang harus kita sembah. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi kemarau panjang umpamanya, sumur berhenti mengeluarkan sumber mata air, sungai mulai mengering, sementara kehidupan makhluk di muka bumi ini sangat membutuhkan air, maka agar hujan itu turun dari langit, maka yang diminta supaya menurunkan hujan itu adalah zat yang maha kuasa menurunkan hujan itu. Siapa dia? Bukan dewa, tapi zat yang maha kuasa menurunkan hujan. Itulah Rabb kamu, Rabb hukum, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika orang itu membutuhkan hujan, kemudian dia ingin minta kepada penciptanya, turunlah syariat sebagai SOP bagaimana caranya memohon turunnya hujan kepada Rabb itu. Itulah dalam syariat Nabi Muhammad ada yang namanya sholat istisqa, gitu. Jadi dalam kehidupan orang Islam, gitu, ketika terjadi kemarau panjang, butuh hujan diturunkan dari langit, maka ada syariatnya, ada jalan yang harus ditempuh oleh orang beriman, sehingga jalan mencari datangnya sumber mata air itu juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala lewat aktivitas yang namanya sholat istisqa. Jadi coba dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian malah berdoa kepada penjaga sendang yang mulai mengering airnya, kemudian menggunakan sogok berupa jajanan-jajanan pasar ditaruh di pinggir sendang. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bahwa ketika Allah memerintah manusia supaya ibadah kepadanya, Allah kemudian memfasilitasi hidup manusia. Ya. Kemudian Allah menjelaskan terus tentang rububiyahnya. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fa akhraja, kemudian dialah Rabb kamu, yaitu Allah, yang mengeluarkan bihi asbab air hujan tadi. Naba ini bab sababiyah, ya. Jadi dialah Allah yang telah menumbuhkan dari tanah bihi sebab air itu minas samarat, berbagai macam tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, ya. Di sini menggunakan kata samarat.
Apakah yang keluar dari tanah kemudian ada kembang gitu, muncul dari tanah? Tiba-tiba keluar dari tanah buah mangga, muncul dari tanah kemudian pepaya? Tidak. Tapi kenapa Quran kok hanya menggunakan kata samarot? Ya, inilah gaya bahasa Quran supaya kuat dalam bayangan orang yang membaca Quran itu. Karena biasanya, mohon maaf, kebanyakan orang kalau menanam pohon yang diharapkan itu namanya, yang paling banyak diharapkan buahnya. Yang paling diharapkan itu buahnya. Inilah indahnya bahasa Quran dalam kajian ilmu balaghah, sastranya. Jadi maka yang disebut oleh Quran fa akhraja bihi minats tsamarat, bukan minas syajarat, minats tsamarat. Yang dalam ilmu balaghah namanya itlaqul juz wa yuradu bihil 'am. Jadi menyebut sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Kenapa kok tidak disebut daunnya? Minal waraqat. Kok malah samarah? Karena memang mayoritas orang menanam yang diharapkan itu adalah buahnya. Walaupun ada sebagian kecil tanaman itu ditanam yang diharapkan itu pohonnya. Contohnya apa? Pohon jati ya diharapkan itu pohonnya, batangnya. Ada pohon yang ditanam yang diharapkan akarnya, seperti itu. Singkong itu yang diharapkan tuh akarnya. Tapi mayoritas kebanyakan pohon itu tumbuh ditanam diharapkan adalah buah. Maka disebut oleh Al-Quran yang paling banyak diharapkan. Ya. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini juga ada tauhid di sini, bahwa setiap tanaman yang tumbuh dari tanah itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Maka ayatnya tidak berbunyi kharaja bihi minats tsamarat, keluar dengan air itu apa namanya, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, tidak. Tapi di sini ada pendidikan tauhid. Fa akhraja bihi, dialah Rabb kamu, yaitu Allah yang telah mengeluarkan sebab air hujan itu beraneka ragam tanaman-tanaman. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga seorang petani itu tidak sekuler, Pak. Ketika dia bercocok tanam, di situ ada tauhid, ada keyakinan benih yang ditanam nanti akan tumbuh atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pupuk yang disebar itu akan menjadikan tanaman subur atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di sawah pun di sana ada kalimat tauhid. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi memang pendidikan kita di sekolah-sekolah ini memang sudah luar biasa. Sejak lama terjadi yang namanya sekularisasi ilmu, ya, di mana ilmu itu dikonstruksi tanpa sadar bagi orang yang beriman, mengajarkan sekularisasi ilmu. Seperti dalam ilmu biologi gitu. Ya. Ketika menjelaskan tentang proses turunnya hujan, ketika menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, gitu. Di situ tidak ada tauhid, ya, bahwa apa namanya, manusia itu diciptakan, tercipta karena bertemunya apa? Sperma dan sel telur dibuai dalam rahim seorang wanita sekian bulan, jadilah manusia lahir ke bumi. Jadi di sana tidak ada tauhid. Nah
inilah tugas guru yang berintegritas ya. Sehingga peserta didik berwawasan luas tapi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian untuk siapa Allah tumbuhkan beraneka ragam di dunia ini? Tanaman-tanaman, pohon-pohon, ternyata semua Allah tumbuhkan aneka ragam tanaman-tanaman itu sebagai fasilitas hidup bagi manusia. Maka Allah kemudian melanjutkan firman-Nya, rizqan lakum, sebagai fasilitas hidup bagi kamu wahai manusia. Ada yang diciptakan, ditumbuhkan dari bumi yang bermanfaat bagi manusia batangnya, sehingga manusia bisa membuat tempat untuk berteduh. Seperti tadi pohon apa? Jati. Jadi Allah tumbuhkan pohon sejenis pohon jati. Itu ditumbuhkan adalah sebagai fasilitas hidup bagi siapa? Bagi manusia. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang Allah ciptakan tumbuhkan pohon, kemudian mengeluarkan bunga berproses tumbuh buah gitu. Ada mangga, ada pepaya, ada pisang. Untuk siapa kira-kira? Semuanya adalah fasilitas hidup bagi manusia. Ada yang bermanfaat daunnya, gitu. Seperti sayur mayur yang bermanfaat daunnya, fasilitas hidup bagi manusia. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya apa kira-kira Allah memfasilitasi hidup manusia di dunia ini sedemikian rupa? Mulai dari pergantian siang dan malam, terbitnya matahari, terbenam di sore hari, bertiupnya angin, itu. Maka semua itu adalah fasilitas hidup bagi manusia. Supaya apa manusia difasilitasi oleh Allah? Supaya manusia itu bisa menjalankan tugas pokoknya, perintah Allah, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Supaya manusia itu bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misi kita dalam hidup ini adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun, di saat mengerjakan apapun. Sehingga hidup kita dari bangun tidur sampai tidur lagi diorientasikan memenuhi perintah Allah. Maka ketika diberi amanah menjadi pemimpin, maka mestinya kepemimpinan itu dijadikan sebagai sarana untuk mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah betapa besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu Allah melarang keras kepada manusia yang telah diberi fasilitas hidup luar biasa, kemudian dia memang ibadah dalam hidupnya, tapi menempatkan ibadah dalam hidupnya bukan kepada pemberi nikmat-nikmat tadi. Dia memberikan ketaatan, ketundukan, kepatuhan dalam hidupnya, bukan kepada pemberi nikmat, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itulah Allah melarang keras kepada manusia di muka bumi ini untuk membuat Tuhan sesembahan tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pada ayat berikutnya berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka jangan sekali-kali kamu membuat sesembahan tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kamu sudah tahu. Sehingga orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan yang disembah dalam hidupnya, maka orang itu berarti telah menjadi orang yang ikat kepada Allah, bahkan dikategorikan sebagai orang yang telah melakukan kesalahan besar, yang di dalam bahasa agama disebut telah melakukan dosa yang sangat besar. Maka Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas suatu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, "Ya Rasulullah," Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu dzambi aqdam indallah?" Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala, Rasulullah menjawab, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Dosa yang paling besar, kesalahan yang paling besar adalah ketika kamu berani menciptakan, membuat sesembahan selain Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah lah yang telah menciptakan kamu. Kamu kok malah menyembah selain Allah, berarti kamu yang telah melakukan kesalahan yang sangat besar sekali, yang dalam bahasa agama disebut dengan dzambun azim, dosa yang sangat besar. Itulah namanya kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perintah untuk menyembah hanya kepada Allah itu adalah perintah seluruh para nabi-nabi Allah. Jadi seluruh para nabi, sejak Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarannya adalah mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah dan melarang manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah sah. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka mari kita mengorientasikan hidup ini bagaimana supaya bermakna di hadapan Allah. Apapun keadaan dan pekerjaan yang sedang kita lakukan, niatkan semuanya bernilai ibadah. Pertanyaannya, bagaimana supaya keseluruhan kehidupan kita itu bernilai ibadah? Maka agar keseluruhan hidup kita itu bernilai ibadah, maka jalani hidup kita ini sesuai dengan petunjuk agama. Yang berdagang, jalankan perdagangannya sesuai dengan petunjuk agama. Yang menjadi pejabat, jalankan amanah jabatan itu sesuai dengan petunjuk agama. Sebagai yang dipimpin juga sama, jadilah orang yang dipimpin memberikan
ketaatan dan loyalitas kepada pemimpinnya sesuai dengan petunjuk agama. Karena keseluruhan hidup manusia ini kalau kemudian disesuaikan dengan petunjuk dan cara agama, itulah hidup yang bermakna di depan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tadabbur ayat dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 sampai 22. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Sebelum diakhiri, tadi sudah masuk waktu adzan, Pak. Nah, kita dengarkan sejenak adzan, kemudian kita lanjut dengan soal jawab. Terima kasih sebelumnya. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ibnu Sari yang telah menyampaikan tadabbur surah Al-Baqarah ayat 121 Ustaz ya, sampai 123. Kemudian 21 sampai 22. Kemudian acara selanjutnya yaitu kita buka tanya jawab kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Oh gitu. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustaz, tadi kan hukum tentang sholat istisqa ya. Nah, sempat belajar di Solo itu di Imam Syafi'i karena sebelum sholat istisqa harus mandi dulu ya. Padahal kan di kondisi biasanya di tempat itu kan nggak ada air ya. Itu bagaimana sih? Ya. Kasih contoh. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya tidak hanya sholat istisqa, setiap kita disyariatkan untuk berkumpul dalam jumlah kaum muslimin yang banyak berjamaah. Maka sebenarnya kita disunahkan untuk mandi. Contoh sholat berjamaah adalah sholat berkumpulnya kaum muslimin, maka disyariatkan untuk mandi. Sholat id berkumpulnya kaum muslimin, maka disyariatkan untuk mandi. Intinya supaya ketika berkumpul dengan sesama kaum muslimin itu berada dalam keadaan bersih, kondusif, harum. Kalau harum kan lebih khusyuk gitu. Bagaimana mau tidak ada air kalau disuruh mandi? Tentu apa namanya, Allah itu tidak membebani hambanya di luar batas kemampuan. Gitu. Jadi kalau tidak ada air jangan mandi, gitu. Jangan mandi. Gitu. Gitu. Ya, kita buka pertanyaan selanjutnya. Ada yang bertanya, bapak-bapak? Kalau tidak Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Seringkali kita mendapati orang-orang terdahulu itu meninggal dalam kondisi mempunyai kanuragan, sihir. Apakah mereka mati dalam kondisi menyekutukan Allah, gitu Ustaz? Sementara dia juga ya kadang sholat kan gitu. Ini yang sering terjadi di masyarakat, karena nanti juga permasalahannya dengan sholat jenazah dan lain sebagainya Ustaz. Kami pertanyaannya itu satu. Oke. Baik, terima kasih. Maaf, kadang-kadang orang ini punya sejarah hidup yang bermacam-macam. Ada yang lurus, ada yang bengkok. Termasuk yang bengkok punya sejarah hidup yang melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam agama, seperti belajar sihir, mengajarkan sihir, mengamalkan sihir. Nah, itu perkara yang dilarang dalam agama dan sejenisnya. Oleh karena itu, apakah kemudian ketika meninggal itu berada dalam keadaan Islam atau tidak? Tergantung. Kalau dia taubat, insya Allah berada dalam keadaan Islam. Kalau bertaubat,
bertaubat secara sungguh-sungguh. Nah, kemudian bagi kita menghukumi orang itu sesuai dengan zahirnya saja. Kalau memang dia sholat 5 waktu, ya, walaupun dulu mungkin ahli sihir umpamanya, mohon maaf, maka kita menghukumi orang sesuai dengan apa? Itu kan, itulah pesan Nabi. Suatu ketika ada seorang sahabat lagi berperang, mendapati seorang kafir yang sudah berada dalam kekuasaannya, ya. Kemudian orang kafir itu mengucapkan syahadat, tapi tetap ditusuk oleh orang Islam tadi. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah menyayangkan kepada orang sahabat ini membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah kemudian bersabda, menghukumi orang sesuai dengan apa? Zahirnya. Jadi kalau memang dia sudah tobat, kemudian terlihat sehari-harinya sudah tertib sholat 5 waktu, yang kita husnudzan semoga wafatnya dalam keadaan apa? Islam. Wafatnya dalam keadaan Islam. Ya. Nah, bagaimana kalau ternyata masih membawa ilmu-ilmu yang dilarang dalam agama? Maka itulah nanti hisabnya sendiri-sendiri. Gitu. Dan kita berusaha menjauhkan dari praktek persihiran. Itu bagian daripada sihir. Kan orang kan ya. Ada satu hadis ini, Pak, mungkin jadi renungan kita sebelum kita sholat isya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang begini, ya, terkait dengan Allah telah fasilitasi segala macam itu, fasilitas hidup, tapi kok malah tidak mau nyembah, tidak ibadah kepada Allah, malah ibadah kepada selain Allah. Ada satu pertanyaan yang menarik di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menyembah kepada selain Allah, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, kama sali rajulun istara 'abdan min khalisi malihi aw dhahabin. Seperti ada seseorang membeli seorang budak dengan hartanya sendiri, baik berupa emas dan sebagainya. Faja'ala ya'malu wa yu'addi ghillata ila ghairi sayyidihi. Kemudian budak ini bekerja bukan kepada tuannya, memberikan loyalitas bukan kepada majikannya, tapi kepada orang lain. Rasulullah kemudian bertanya, fa ayyukum yasurru ayyakuna 'abdu kadzalik? Adakah di antara kalian kemudian kalau menjadi orang yang membeli budak, kemudian budaknya memberikan loyalitas kepada orang lain, senang dengan budak itu? Tentu orang yang berakal sehat menjawab pasti tidak senang. Jadi mestinya budak itu yang telah dibeli oleh majikannya dengan uangnya sendiri, dikasih makan, bisa tempat tinggal, dikasih pakaian, mestinya dia bekerja kepada tuannya, memberikan loyalitas kepada tuannya. Begitulah seharusnya renungan bagi seluruh umat manusia. Allah telah menciptakan, Allah telah memberikan fasilitas itu, seharusnya dia itu loyal hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira renungan itulah hadis dari Nabi. Ya, tinggal 3 menit. Mungkin Ustaz kami minta diberi kesimpulan dan penutupan. Ya, jazakallah. Ya, baik, terima kasih jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat besar pertama adalah Allah telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dan Allah ciptakan kita wa sawwarakum wa ahsana suwarakum. Allah telah menciptakan kita menjadi manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dan terbaik.
Kemudian Allah telah memberikan fasilitas hidup kepada kita. Penciptaan seluruh alam semesta ini adalah untuk hidup manusia. Oleh karena itu, mari kita jadi hamba yang pandai bersyukur dengan cara taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira demikian kesimpulannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Besar yang telah menyampaikan renungan surah Al-Baqarah pada malam hari ini, dan acara sudah kita lalui bersama, dan akhirnya mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah katsiran kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kajian malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan, dan akhirnya